Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semua sehat-sehat selalu. Ya, kita sudah pertemuan yang kelima ya, tidak terasa. Dari pertemuan sebelumnya, kita mungkin masih mempergunakan balance scorecard ya. Jadi kalau hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana mengimplementasikan tata kelola itu seperti apa ya. Kita sudah bahas cara ngontrolnya, kemudian sudah bahas mempergunakan Excel buat melihat kontrolnya. Dalam balance scorecard, ujung kolom paling kanan adalah inisiatif. Kalau kita lihat lagi ke kuliah sebelumnya, isinya adalah program dan anggaran atau budget. Kalau COVID, ujung akhirnya adalah aksi atau tugas, task atau activity. Nah, sebetulnya intinya sama. Kalau balance scorecard itu berupa kumpulan-kumpulan tugas yang disebut dengan program dan budgetnya. Kalau COVID itu merupakan kumpulan dari tugas atau aktivitas. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana kalau aktivitas tersebut yang kita kelola itu selalu berhasil. Jadi kalau selalu berhasil, kemudian orang Indonesia menyebutnya manjur ya. Berkali-kali kita menggunakan beberapa aksi atau aktivitas yang bagus, itu yang kita sebut nanti dengan yang namanya best practice atau praktek-praktek yang terbaik. Jadi program-program yang ada di balance scorecard, kalau kita kerjakan, hasilnya itu dapat kita prediksi dan selalu baik sesuai dengan harapan pada perencanaan, maka program tersebut disebut dengan best practice. Kalau pada COVID, kalau aktivitas atau tugas yang merupakan ujung dari COVID tersebut hasilnya baik, maka sama kita sebut juga dengan best practice. Jadi best practice ini merupakan salah satu yang dicari dalam pengolahan. Kita sudah terbiasa dengan suatu best practice, kita akan ulang terus-menerus. Jadi best practice juga merupakan suatu strategi yang kalau diulang hasilnya adalah sama baiknya maksudnya ya. Kita akan lihat sekarang slide-nya. Oke, kita akan mulai sebentar. Oh, sebentar, saya mungkin masih harus ganti. Oh, ya semoga sehat selalu ya. Kita belum tetap muka sampai sekarang, tapi saya suka memperhatikan beberapa wajah pada saat kita meng-capture ya, siapa orangnya gitu ya. Siapa tahu nanti kalau ketemu di kampus kita tetap kenal ya. Ini judul yang kita pilih, yaitu implementasi tata kelola sistem informasi menggunakan dua cara, yaitu best practice dan punya dari Dean Meyer, Organization System. Saya perlu cerita sedikit siapa itu Dean Meyer ya. Dean Meyer itu adalah seseorang yang memberikan motivator
bagaimana mengelola organisasi dengan baik, bahkan produk terakhirnya adalah pelatihan mengenai transformasi organisasi. Jadi Pak Dean Meyer ini banyak bercerita, kalau mengelola yang baik itu kuncinya adalah organisasinya harus baik dulu. Jadi kalau organisasinya tidak baik, kita mengelola dengan cara apapun susah. Nah, jadi kita punya pendekatan di sini yang satu menggunakan aktivitas yang dilakukan terus-menerus selalu baik yang disebut dengan best practice. Yang kedua, pendekatan dari organisasi untuk mengimplementasikan suatu tata kelola. Ya, hari ini kita sedikit belajar mengenai sejarah ya, sejarah orang-orang mempelajari sistem, kita mengamati sistem, kita evaluasi hasilnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana mengimplementasikan tata kelola transformasi, ya cara pertama tentunya dengan cara menggunakan kontrol yang kemarin kita sudah bahas ya. Baik yang disebut dengan kontrol objektif, istilah dari COVID, ataupun yang disebut dengan strategi objektif, istilah dari balance scorecard. Dua-duanya merupakan cara kita mengontrol. Nah, setelah kita mengontrol, kita lihat sebetulnya enaknya bagaimana sih cara mengendarai perusahaan ini. Kalau yang sudah punya kendaraan, mobil atau motor akan tahu cara mengendarainya bagaimana sebetulnya cara enaknya. Bagaimana mengontrolnya supaya jangan terjadi resiko yang tidak diinginkan. Bagaimana caranya kita melihat spion, berapa kali sih kita melihat spion kiri, spion kanan, rambu-rambu. Akhirnya kita menjadi terlatih untuk mencari suatu tindakan yang terbaik. Nah, metode best practice dilakukan dengan cara bertahun-tahun, dilakukan strategi tertentu, atau aktivitas tertentu, atau program tertentu dalam balance scorecard. Kemudian dilihat, oh ini hasilnya bagus, kita ulangi saja terus-menerus. Caranya adalah seperti ini ya. Kita lihat dulu sebetulnya tujuan dari government yang paling sering sekarang kalau dikumpulkan dari beberapa tahun, kira-kira 3 tahun terakhir, tujuan A3 government yang paling sering atau tata kelola yang paling sering diminta oleh bisnis kepada orang IT, kita dapat definisikan yang pertama, adanya suatu pembagian tanggung jawab yang jelas supaya bisa menjamin suatu aliran kerja itu efektif dalam pengontrolannya maupun dalam pelaksanaannya. Yang kedua, adanya suatu penetapan proses yang optimal berdasarkan dari best practice-nya industri. Ini bisa seperti otomatisasi tugas, pembuatan laporan, pengiriman informasi atau service delivery dalam setiap sistem, kemudian adanya eksekusi proyek yang sesuai dengan tenggat waktunya, dan banyak sekali proses bisnis vital yang dikerjakan berbasis daripada pengetahuan industri atau permintaan orang industri. Kemudian, tujuan dari 3 government yang diminta orang bisnis kepada orang IT yaitu menciptakan suatu laporan yang konsisten dan akurat, yang tepat waktu ya, supaya kita bisa mengetahui ini proyeknya sudah dieksekusi seberapa jauh. Kadang-kadang orang bisnis sukar untuk memantau atau mengawasi suatu proyek. Yang keempat adalah mencapai yang namanya penyelesaian atau alignment antara IT dengan sasaran bisnis. Jadi yang namanya IT benar-benar mendukung bisnis, bukan sekedar hanya ada saja. Kemudian yang kelima adalah mengukur kinerja yang berhubungan dengan manajemen IT dan semua pelaksanaan kontrol. Jadi intinya bagaimana kita mendeteksi apakah kinerjanya makin lama makin baik atau kinerjanya malah makin memburuk dan mempunyai potensi munculkan kegagalan. Kita menjamin bahwa yang namanya peningkatan terus-menerus dalam sisi kinerja itu tercapai. Ini disebut dengan continuous improvement, peningkatan yang terus-menerus. Walaupun sedikit, lebih baik ada daripada terlalu besar, tapi tidak bisa diteruskan, lebih baik sedikit. Perbaikan pada layanan, perbaikan pada sistem, perbaikan pada regulasi, yang penting makin lama makin baik. Perbaikan pada aset, perbaikan kepada mengatasi beban. Ya. Yang terakhir adalah melibatkan kecerdasan. Sekarang ilmu kecerdasan lagi ramai. Jadi bagaimana memanajemen sumber daya IT supaya
terjadi suatu pengetahuan yang dapat tersimpan oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa menjadi konsultan bagi dirinya kalau terjadi sesuatu masalah. Nah, ini merupakan tujuan IT government yang saya kumpulkan, yang sering dalam 3 tahun ini diminta kepada seorang IT manager atau kepada seorang CEO. Nah, kemudian best practice yang menjadi permintaan kita akan lihat di sini. Ini adalah definisi best practice ya. Dari Wikipedia disebut sebagai praktek terbaik. Ini sebagai suatu cara paling efisien dan paling efektif untuk menyelesaikan suatu tugas berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi suatu strategi yang diulang-ulang, itu definisi dari saya, dan hasilnya dapat diprediksi dan hasilnya selalu baik. Itu disebut dengan best practice atau praktik yang terbaik. Jadi kalau kita mau tata kelola, kita cari apa sih cara-cara atau kiat-kiat terbaik. Biasanya best practice juga diterjemahkan sebagai kiat-kiat terbaik untuk menghasilkan sesuatu strategi yang baik. Nah, setelah saya kumpulkan, ini adalah semua IT governance best practice yang paling sering. Saya pilih ini ada 4. Jadi kumpulkan dalam 3 tahun terakhir, best practice yang paling sering adalah pertama membangun tim yang kuat dalam evaluasi kinerja. Di sini tim tata kelola IT harus bisa memiliki pengetahuan dan kepakaran yang berkaitan dengan bisnis. Jadi mereka orang-orang yang profesional yang mengelola suatu sistem informasi dan tata kelola IT. Jadi kalau di sini mereka mengetahui bagaimana sih cara-cara kalau terjadi masalah, solusi tercepat, kemudian solusi terbaik, solusi untuk berkompetisi, solusi untuk memelihara perusahaan tetap sustainable. Mereka punya berbagai cara karena mereka seorang pakar. Kemudian best practice yang berikutnya adalah mereka memiliki kemampuan untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab secara jelas. Jadi siapa yang bertanggung jawab, kemudian anak buahnya siapa yang harus mengerjakan setiap pekerjaan, bagaimana mencatat tanggung jawab tersebut, dan tentunya dengan memberikan reward yang sesuai. Yang ketiga adalah integritas yang sangat menonjol. Di sini setiap anggotanya harus bertanggung jawab untuk memperlihatkan suatu manajemen dari kebijakan dan prosedur yang selalu diikuti. Jadi tidak membuat suatu peraturan-peraturan yang hanya ada tapi tidak dapat digunakan. Tapi benar-benar memberikan suatu peraturan yang bisa diikuti. Jadi mereka mengevaluasi bagaimana membuat suatu peraturan yang benar-benar dapat dikerjakan atau prosedur yang dapat dikerjakan. Praktis yang keempat adalah melibatkan suatu manajemen risiko yang efektif. Di sini sudah pernah saya jelaskan di mata kuliah manajemen informasi bahwa manajemen risiko itu sangat penting supaya kita bisa mengontrol suatu perusahaan karena tahu ada rambu-rambunya. Jadi dulu saya ilustrasikan kalau kita membawa mobil, kita harus lihat rambu, kita harus lihat spion, itu merupakan manajemen risiko. Jadi kita bisa melakukan sesuatu tindakan yang pasti tanpa merugikan nama perusahaan, tanpa merugikan operasional, apalagi sampai ada biaya yang harus kita bayar. Dengan caranya melibatkan manajemen risiko, setiap tim ini bisa melakukan dengan tenang. Kita bisa memonitoring IT tanpa khawatir akan menuju sesuatu risiko yang tidak dikehendaki. Nah, 4 ini merupakan best practice yang paling sering. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menyusun best practice? Apakah cuma dengan cara mengamati? Kalau mengamati, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang masih baru, yang belum punya pengalaman? Nah, bagaimana caranya ya? Biasanya kalau dilakukan survei di dalam suatu tugas akhir atau penelitian, kita kan belum tahu, belum punya pengalaman. Nah, cara yang paling sering kita lakukan adalah mengambil dari ilmunya ITGI, IT Governance Institute, yang menceritakan bahwa ada 5 fokus area yang dikerjakan di dalam tata kelola IT.
yang dulu saya suka singkat sebagai VARP ya, Value Delivery, Strategic Alignment, kemudian Resource Management, Risk Management, and Performance Measurement. Nah, di sini dikasih lihat bahwa yang namanya Strategic Alignment itu punya best practice-nya apa biasanya. Contoh di sini ya, yang atas ini merupakan definisi dari Strategic Alignment sudah pernah kita bahas. Kalau masih belum jelas mungkin bisa melihat atau membaca lagi. Ini yang namanya Strategic Alignment sudah kita bahas. Nah, kita lihat kolom best practice-nya. Misalkan yang nama Strategic Alignment itu mengintegrasikan pendekatan strategi gabungan antara bisnis dengan IT. Melakukan sistem cascading, berarti setelah strategi ada tindak lanjutnya, sasarannya apa dalam suatu organisasi. Cascading berarti sesuatu pasti ada langkah berikutnya berupa tindak lanjut. Kemudian tanggung jawab bersama untuk bisnis dan IT. Nah, ini dari setiap bagian kita tentukan apa isinya. Nah, saya sudah memberikan Excel-nya supaya mudah ya. Saya perlihatkan Excel-nya supaya lebih mudah untuk mempelajarinya. Ntar saya sharing dulu Excel-nya untuk mengetahui apa saja sih best practice yang sering dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang masih baru ya. Nah, ya, saya tunggu sebentar. Mudah-mudahan terlihat ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini strategi alignment tadi yang merupakan fokus area, ini adalah best practice-nya dan ini tool-nya. Biasanya ini yang kita pekerjakan, kita pilih apakah tool-nya sesuai atau tidak, kita uji di dalam tugas akhir misalkan. Misalkan untuk strategi alignment, ini saya pakai bahasa Indonesia supaya mudah dimengerti ya. Pertama, kita harus selalu melakukan tindakan. Nah, itu kalimat best practice itu biasanya diawali dengan kata kita harus melakukan selalu tindakan atau kita harus melakukan program apa. Pertama, kita harus melakukan tindakan yaitu memperjelas terlebih dahulu sasaran dari investasi IT. Apa sih sasaran investasi IT itu? Kemudian kita harus melakukan rapat strategis manajer IT dengan tim eksekutif. Tim eksekutif ini bisa CEO, CEO, apalagi COO. Apa itu COO? Chief Organizer Officer, CTO, Chief Technology Officer, CFO, Chief Financial Officer, semuanya menggunakan C, itu adalah tim eksekutif ya. Menetapkan responsibility bersama atau co-responsibility antara departemen IT dengan departemen lain. Misalnya untuk masalah IT chargeback, oke saya tanya dulu. Berapa orang yang tahu yang disebut dengan IT chargeback? Yang mungkin baru bagi S1 ya. Belum tahu, Pak. Belum tahu Belum ya, tahu, oke Pak. kita akan ceritakan. Jadi kalau misalkan kita punya departemen IT, kemudian departemen lain itu akan meminta service, meminta hardware, membeli barang, itu biasanya lewat departemen IT. Nah, departemen itu ini akan melakukan, kalau sifatnya adalah secara lewat departemen IT, dia akan mengumpulkan semua permintaan, kemudian dia beli atau dia mengajukan anggaran kepada pimpinan yang teratas. Nah, setelah selesai, sudah dibeli, ya alatnya dipasang, sistemnya, kalau sistem dibuat, aplikasi diinstal, selesai, seperti itu. Tapi masalahnya, setiap departemen yang meminta bantuan IT, itu kan terus-terusan minta. Seolah-olah nanti anggaran IT menjadi membengkak. Nanti yang kena audit itu hanya orang IT, karena orang IT lah yang membeli, yang memelihara, yang memasang. Nah, sekarang sistemnya kita balik. Jadi orang IT yang memberikan semacam list. Misalkan sistemnya mau ini, maka dana yang harus diajukan oleh masing-masing departemen ini. Alatnya ini, harganya sekian, hardware-nya apa, nah, biaya servisnya berapa, itu semua diberikan kepada departemen. Jadi nanti yang mengajukan setiap kebutuhan tersebut, IT cost-nya bukan dari bagian manajer IT, tapi dari masing-masing departemen. Dari business unit ataupun dari corporate function. Business unit itu mungkin terjemahannya kalau di Indonesia adalah departemen ya. Kalau
kalau corporate function mungkin bagian teknisnya lah, unit pelayanan teknis ya. Jadi ada BU, business unit, atau CF, corporate function. Jadi mereka itu mendapatkan listing dari orang IT, harga-harganya berapa, mereka mengangkaukan budget, sehingga yang mengajukan itu adalah bukan orang IT, tapi orang dari departemen masing-masing. Atau kebalikannya, mereka mengajukan, nanti setelah itu dananya dikembalikan ke orang IT. Misalkan orang IT yang mengajukan terlebih dahulu, nanti seolah-olah dari setiap departemen membayar servis atau produk yang ditawarkan oleh orang IT. Ini disebut dengan chargeback atau tagih, menagih kepada orang di departemen lain. Jadi tujuannya jangan sampai anggaran di dalam budgeting di dalam IT manager menjadi membengkak karena permintaan-permintaan dari departemen. Biarlah departemen sendiri yang melakukan budgeting. Nanti setelah selesai, mereka meminta kepada atasan masing-masing. Jadi mereka tahu kebutuhannya berapa. Sehingga orang manajer IT tidak dimarahin oleh atasan karena seolah-olah anggarannya besar sekali setiap tahun. Tapi yang mengajukan masing-masing departemen, misalkan departemen marketing butuh komputer berapa, nah kemudian butuh programnya apa, proses instalasi, pemeliharaan berapa per tahun, nah itu yang menghitungnya orang IT manager. Dan yang mengajukannya adalah departemen marketing, bukan IT manager. Nanti kalau sudah selesai, bisa saja yang mengerjakannya adalah orang IT, nanti orang IT yang nagih. Ini anggaran sekian-sekian harus dimasukkan, dikembalikan kepada pusat karena seolah sudah ditalangi oleh orang IT. Itu yang disebut dengan sistem chargeback. Ya, jelas sampai sini? Ada yang belum jelas ceritanya? Jadi ini untuk budgeting ya. Jadi seperti kalau di Unicom, misalkan program studi butuh aplikasi software apa. Nah itu pada saat mau membeli, tanya dulu kepada bagian Unicom, mungkin Unicom Center atau Pusat Sistem Informasi, PTSI. Kalau di Unicom, tanya, ini harganya berapa, dan mereka yang menghitung. Nanti kita mengajukan budget. Budgetnya berapa, bukan atas nama IT Manager. Kita ajukan, nanti dari atas turun. Nah, uang tersebut yang nanti digunakan oleh orang IT untuk membeli barang atau mengerjakan aplikasi. Jelas sampai di sini? Disebut dengan IT chargeback. Ada yang belum jelas? Silakan angkat tangan kalau ada yang belum jelas. Itu ya. Sebentar. Ada yang belum jelas sampai sini? Ya silakan. Aliansah, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ini Pak, karena kedengarannya masih tabu gitu ya mengenai chargeback IT. Jadi untuk menangkapnya gitu. Oh iya, ya. Atau jadi dasarnya itu zaman dulu, zaman masih 10 tahun yang lalu ya, itu setiap bagian marketing, apa sih departemen yang ada, marketing, sales, finansial. Kalau mereka butuh sumber daya, IT resources itu berarti sumber daya apa saja, bisa alat ya, bisa aplikasi, bisa pelatihan. Kalau manusia pelatihan, itu mereka meminta kepada IT manager untuk yang mengajukan IT manager. Yang diminta mengajukan ke pusat, nah kemudian nanti dari sana baru turun kepada departemen yang membutuhkan. Tapi masalahnya kadang-kadang yang diajukan oleh setiap departemen suka butuh nggak butuh ya. Dia lihat departemen lain dapat komputer 10, ya ikut-ikutan ngajukan 10, padahal belum tentu butuh. Karena yang dipikirkan yang membuat anggarannya itu adalah orang IT manager, ajukan aja 10. Yang jadi masalah yang tanggung jawab siapa? Ini masalahnya adalah tanggung jawab. Responsibility-nya siapa tanggung jawab dari pengajuan dana? Apakah orang IT yang mengajukan dana atau orang dari departemen tersebut? Siapa yang mengajukan dana? Siapa yang bertanggung jawab ya? Jadi setelah itu kelihatan bahwa seolah-olah nanti ajuan dari orang IT membengkak besar sekali.
dibandingkan dengan ajuan dana dari departemen yang lain. Padahal dia sebetulnya menerima ajuan dari departemen-departemen yang lain. Dan sebelnya itu atau keselnya itu mereka hanya melihat departemen lain dapat, mereka ajukan padahal tidak butuh. Nah, untuk yang chargeback, pada saat mengajukan, yang mengajukannya adalah orang departemen sendiri, jadi tidak lewat IT. Nah, pekerjaan IT ini hanya tidak bertanggung jawab kepada budgeting, tapi dia memberikan anggaran. Jadi kalau mengajukan pelatihan itu berapa, dia memberikan checklistnya harganya sekian, misalkan komputer harga pengajuan sekian, software sekian, pemeliharaan sekian. Nah, masing-masing departemen itu kan yang mengelola, sehingga mereka tanggung jawabnya ada di departemen masing-masing, bukan di manajer IT. Sehingga manajer IT tidak menjadi kambing hitam, dimarah-marahin sama bos, seolah-olah total cost ownership-nya itu ada di manajemen IT, padahal kan yang mintanya masing-masing departemen gitu ya. Jadi di sini masalah budgeting dan masalah tanggung jawab. Dan dengan cara chargeback ini, mereka jadi tahu, oh kebutuhan departemen marketing sekian. Kenapa mengajukan sekian? Tanggung jawab, sudah mengajukan 10 komputer, dipakai buat apa? Harganya sekian, biayanya membengkak. Misalkan marketing mengajukan 10, karena ikut-ikutan melihat bahwa departemen financial juga dapat 10 komputer, ikut-ikutan ngajukan 10. Nah, akhir tahun ditanya, 10-nya dipakai apa? Kemudian bagaimana penggunaannya, budgetingnya, nah seperti itu ya. Itu disebut dengan IT chargeback. Jadi masalah budgeting dan masalah tanggung jawabnya itu tidak semuanya lewat IT. Itu ya, jelasnya ada yang belum jelas sampai sini. Nah, jadi zaman dulu 10 tahun lalu kesian, seolah-olah dia, bahkan orang IT sendiri belum pernah mengajukan komputer. Komputer dia sendiri mungkin cuma pakai komputer 3, belum pernah mengajukan. Tapi mengajukan buat departemen lain sering, ya itu kesian. Jadi sekarang tidak, orang IT yang menentukan harganya, dia yang survei harga barang, harga pertumbuhan barang kalau belinya pakai dolar, kemudian berapa sih harga layanan dia berikan, nanti masing-masing departemen yang mengajukan. Nah, itu disebut dengan IT chargeback gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kalau nanti kerja di sini sebagai orang IT manager, jangan mau. Kalau kebutuhannya itu adalah bagi departemen lain, biar mereka yang ngajukan, kita bantu saja mencari berapa sih budget yang sesuai, yang benar-benar sesuai dengan pertumbuhan dari keuangan finansial kurs rupiah terhadap dolar, misalkan ya. Di Unico beli server, nah kalau belinya sekarang, hitung. Nanti kalau dolarnya naik, kan harganya kan juga ikut naik. Jadi kita anjurkan jangan harga sekarang, tapi harga berapa bulan lagi ke depan kalau uangnya cair. Jangan sampai uangnya cair, kursnya naik, nggak bisa beli server gitu ya. Ada lagi yang belum jelas sampai di sini? Ya, jadi tata kelola keuangan penting ya. Ada yang jelas sampai sini? Cukup jelas Pak. Ya gitu. Terima kasih Pak. Ya ini masalah ini harus dibahas di perkuliahan, karena jangan sampai orang IT manager jadi kambing hitam. Dia sendiri nggak pernah beli komputer, tapi ngajukan buat departemen lain terlalu sering gitu ya. Nah itu yang disebut dengan strategi alignment. Jadi yang namanya alignment bukan hanya alignment bisnis sama IT, tapi alignment juga di bidang tanggung jawab keuangan gitu ya. Jangan mau enaknya sendiri, kasihan orang IT di sini ya. Nah, kemudian di bagian value delivery berarti menyampaikan informasi. Value itu yang bernilai. Apa nilai informasi? Sudah saya jelaskan di manajemen informasi. Ada akurasi, ada presisi, ada ketepatan waktu atau timely. Nah, tidak sembarangan menyampaikan informasi, harus bervalue. Kalau informasinya tidak ada manfaat, tidak akurat, tidak update, ya namanya non-value ya. Nah, best practice-nya, jadi lakukanlah untuk value delivery itu sering-sering mengukur return of investment. Jadi kalau ada investasi di IT, nanti ini kembalinya itu baru dirasakan kapan, berapa tahun lagi ya. Ini ada hitungannya dari hasil yang diperoleh dengan dari dananya itu berapa sih. Kemudian TCO yang tadi total cost ownership berapa, uang yang dikeluarkan, kemudian manfaatnya apa. Ada juga net present value, kita sudah mengeluarkan uang sekian, nanti pada tahun ini, mungkin pada 3 tahun lagi manfaatnya itu apa. Net present berarti total
nilai sekarang, net present value, dibandingkan dengan 3 tahun lagi. Mungkin besar investasinya, tapi manfaatnya lebih besar gitu ya. Jangan kembalikan NPF-nya itu negatif, jadi uangnya dikeluarkan besar, tetapi yang diperoleh itu kecil. Nah, biasanya kedua ini kalau return of investment, ini adalah waktu, TCO ini adalah rupiah, NPF ini adalah biasanya nilai-nilai yang intangible, yang nggak bisa dihitung sekarang, intangible-nya itu ya. Nah, sebelah kanan sambil lihat yang tool-nya ya. Jadi misalkan ini tool-nya apa sih? Nanti ini asalnya akan saya bagikan. Misalkan untuk mengukur ROI, TCO, dan LP sering-sering rapat toolnya ya. Toolnya itu nggak susah-susah, rapat aja secara periodik. Kemudian yang kedua, mengadakan proyek yang disiplin terhadap nilai-nilai yang disepakati. Jadi monitoring setiap deliverable. Deliverable ini artinya output. Output pada setiap tahap project atau dalam tahap perancangan arsitektur dari enterprise namanya deliverable. Jadi outputnya apa? Keluarannya apa? Jangan sampai sudah proyeknya selesai, tepat waktu, tapi deliverable-nya atau outputnya tidak sesuai dengan spek, ya, misalkan. Menetapkan komitmen atau nota kesepakatan dalam memberikan layanan dan pengembangan layanan dengan satu, selalu mengevaluasi hasil dengan service level agreement. Jadi dulu, ini kalau di dalam ilmu ITIL atau IT Infrastructure Library, ini kesepakatannya, layanannya itu apa sih levelnya, apakah level hanya menggunakan, atau sampai level ada perbaikan, ada reparasi, ada maintenance, sampai levelnya di mana. Terutama kalau berhubungan dengan vendor apakah hanya buat, atau kalau ada masalah ikut harus tanggung jawab, itu namanya SLA ya. Di sini tergantung kepada term of engagement, yaitu kesepakatan di awal. Jadi sering-sering kita lapat untuk mengacu ini SLA-nya sesuai tidak? Levelnya sampai apa? Apakah level lainnya cuma memberikan atau ada level-level yang lain? Gitu. Mengevaluasi account payable dan account receivable, hutang dan piutang pada ERP ya. Biasanya kalau di program SAP itu ada query-query yang bisa kita gunakan. Atau kalau sekarang kebanyakan pakai Odoo ya. Odoo itu open source dari Enterprise Resource Planning ERP ya. Pakai Odoo kita buat query-query, berapa sih utang gitu ya, berapa yang harus dibayar, berapa piutang. Proses update informasi bukan hanya berdasarkan keterbaruan. Yang dulu kita pikir informasi harus update sesuai dengan keterbaruan. Tapi sekarang juga harus memperhatikan nilai informasi yang ditetapkan. Misalkan kerukutan atau jangan sekedar update. Apakah update-nya akurat atau tidak. Jadi update-nya sering, tapi sesuai tidak, akurat tidak, valid tidak. Jadi jangan sampai hanya memenuhi kebutuhan administrasi, semua laporan sudah dikasih, numpuk, laporan di gudang, tapi isinya tidak valid, nggak bisa gitu ya. Atau semua laporan dari sales, dari pergudangan, pada tanggal 20, dilaporkan semua tanggal 20, betul, timely, tetapi valid tidak. Nah, itu kita harus gunakan yang di sini disebut dengan SEI, Software Engineering Institute dari Control Maturity Model Integrated ya. Nah, silakan googling apa sih sebut dengan SEI, CMMI. Mereka berbicara bahwa yang namanya suatu program yang administratif itu harus compliant, harus patuh dengan nilai-nilai yang diinginkan. Jangan sekedar hanya administratif, tapi harus comply. Comply-nya apakah sesuai dengan standar yang disebut dengan conformity, atau sesuai dengan nilai-nilai yang diberikan gitu ya. Jadi nanti kalau jadi bos, jadi IT manager, ya, jadi CEO, kita minta anak buah kita 1 minggu harus mengumpulkan laporan. Ya terkumpul, tapi apakah cuma sekedar terkumpul supaya kita senang, supaya Bapak senang, asal Bapak senang gitu, atau memang isinya betul, valid gitu ya. Waduh, sekarang lagi hujan besar, mudah-mudahan jaringan tidak terganggu ya. Ini saya lagi hujan-hujanan nih di ruangan. Oke. Nah, ilmu yang dari fokus area yang ketiga ada risk management. Mungkin hari ini kita bahas yang ini dulu ya. Agak panjang tapi pakai bahasa Indonesia mungkin lebih mudah.
Kalau di PowerPoint-nya saya pakai bahasa Inggris sesuai aslinya, ini saya terjemahkan supaya lebih mudah. Manajemen risiko sudah saya ajarkan bahwa tata kelola tanpa manajemen risiko tidak mungkin ya, tanpa ilmunya tata kelola dan kepatuhan tidak mungkin. Mengevaluasi risiko TI dan perubahannya, misalkan dulunya risikonya masih residu ya, siapa tahu sekarang sudah menjadi risiko terkontrol ya. Dulu tidak bisa diubah ya karena mungkin sudah ada batasan bahwa alatnya cuma ada 10, nggak bisa lebih masalah, komputer cuma ada 10, karyawan skillnya cuma seperti itu. Tapi setelah di-upgrade, kemampuan dari karyawan, kemampuan dari komputernya, dari aplikasi, yang dulunya tidak bisa diapa-apakan, sekarang bisa lebih diatasi menjadi risiko terkontrolnya. Ini ilmunya dari ilmu KOSO, tentang Enterprise Management, ilmu KOSO versi 2 ya. KOSO versi 2. Ini kalau lagi di mata kuliah manajemen informasi pernah saya jelaskan mengenai KOSO ini ya, standar KOSO. Memberikan pertanggungjawaban pengelolaan sistem secara transparan kepada stakeholder yang sesuai ya. Transparansi ini tentunya bukan finansial karena kita bukan orang finansial, tapi transparan misalkan bagaimana sih proses alurnya, tanggung jawabnya, garis komando, bagaimana sistem dibuat menjadi terotomasi, data yang kita berikan lengkap, tidak ada yang disembunyikan. Meskipun data tersebut sangat aneh, tapi tetap kita laporkan tanggung jawabannya dalam sisi keamanan, sistem informasi, misalkan. Berikan kepada semua stakeholder yang memerlukan ya. Misalkan auditor di sini ya. Oh, suara saya masih terdengar, ini hujan makin tambah besar ya. Mendampingkan manajemen risiko pada organisasi. Jadi harus ada orang perwakilan dari manajemen risiko yang sudah berpengalaman, mereka jadi konsultan. Manajemen risiko merupakan bagian dari kepatuhan dan penjaminan asuransi. Nah, toolnya sedang lakukan checklist. Apakah sudah sesuai dengan standar atau yang kita sebut dengan conformity. Selalu menggunakan kerangka kerja ATRIS yang disepakati, yang mau pakai yang mana. Apakah menggunakan ISO 27000 atau ISO 17799. Tadi saya berbesar dulu. Nah, zaman dulu kita gunakan 17799, sejak tahun 2015 kita gunakan ISO 27001 sampai 27005 ya. Mengapa diubah ya? Karena di Indonesia tingkat keamanan informasinya itu masih vulnerabilitasnya masih rendah ya, daya tahannya rendah. Taat pada usaha pencegahan potensi risiko. Misalkan aturan keamanan informasi, jangan sampai ada data bocor, jangan sampai privasi seorang terlanggar. Jadi harus ada yang namanya kalau di industri informasi namanya PSP. Policy, Standard, and Prosedur. Harus ada aturan, ada standar yang digunakan, ada prosedur yang diterapkan. Yang disertakan pada setiap standar of prosedur di unit bisnis dan unit fungsional. Apa itu unit bisnis? Ya tadi departemen ya. Apa itu unit fungsional? Ini adalah unit pelayanan teknis ya. Biasanya disebutnya UPT ya. Jadi kalau di Unicom, yang namanya program studi itu adalah unit bisnis. Sedangkan para direktur yang membantu itu merupakan unit fungsional. Oke, saya stop dulu. Masih ada 2 lagi yang mau saya jelaskan. Persatu akan saya ceritakan secara detail ya. Tinggal dari slide itu nanti tinggal lihat saja. Bentar, apakah suara saya masih jelas? Ini hujan bertambah besar ini. Jelas ya? Masih jelas di sini? Masih jelas, Pak. Ya, saya pakai mikrofon supaya tidak terganggu sama background noise dari hujan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Jadi kita mengontrol sekali lagi menggunakan Excel ya, kita ngontrolnya. Kalau lupa tinggal contreng, biasanya kolom kanan ini berupa contreng. Mana yang lupa atau kurang dikerjakan, contreng gitu ya. Jadi kalau kita jadi seorang manajer IT jangan susah-susah bikin Excel-nya terus kasih contreng. Oh ini lupa, contreng. Belum gitu ya. Ini lupa, contreng. Ini sudah sama siapa, contreng. Sudah namanya siapa? Bukan contreng kalau belumnya, cross ya, sorry. Cross ya belum, yang sudah contreng gitu ya. Contreng sama siapa tanggung jawabnya. Nah, seperti itu. Jadi kita dengan satu lembar ini sudah bisa mengelola perusahaan. Baik perusahaannya kecil sampai perusahaan yang bilion, yang
satu harinya bisa omsetnya sampai 1 miliar ya, hanya dengan menggunakan Excel. Oke, kita lanjutkan. Dari fokus area yang ada di dalam ITGI, IT Government Institute, yang menjadi juga dasar bagi COVID-4 dan COVID-3 ya, yaitu resource management, manajemen sumber daya. Pemeliharaan dan pengawasan aset secara periodik. Jangan dibiarkan aset itu adalah sumber daya yang bermanfaat dan yang harus dilindungi. Kadang-kadang kita orang IT manager suka lupa yang aset itu merupakan sumber daya yang harus dilindungi, dipelihara, disayang-sayang gitu ya. Kita lupa, oh ini penting gitu, tinggalkan gitu. Ada komputer dibiarkan gitu ya, aduh jangan sampai. Agenda rutin pengecekan dan pelembaran aset. Misalkan kalau di kampus kita cek infokusnya jarang dipakai, jangan-jangan nanti rusak, cek lagi infokusnya gitu. Karena itu merupakan aset penting. Kalau nggak ada nggak ada infokus, nggak ada proyektor, rasanya kuliah tidak enak ya. Kalau kita tidak ada infokus, cuma nulis melulu ya. Nah, investasi IT jika tidak disentralisasi dapat menggunakan sistem chargeback yang tadi ya, pakai chargeback gitu ya. IT manager memberikan harga layanan untuk setiap IT chargeback, berapa sih gitu. Tujuannya buat apa? Tadi buat budgeting dan buat tanggung jawabnya. Karena kalau misalkan ternyata infokus rusak, yang mengusulkan adalah bagian IT manager, berarti yang harus memelihara IT manager. Wah capek itu ya. Jadi seolah-olah departemen yang mengajukan tidak mau memelihara, tapi kalau dia sendiri yang mengajukan alatnya, sumber dayanya, ya dia sendiri tanggung jawab, dia merasa punya tanggung jawab untuk memelihara. Transparansi dalam alokasi dana, nanti kalau ada permintaan untuk berapa belinya, ya kita harus jujur. Jangan sampai harga barangnya di markup ya, karena ini kan demi keuntungan perusahaan sendiri. Ada disclosure dari pengajuan dana. Laporan total cost ownership, TCO itu mulai dari pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, sampai pergantian, ya sampai selesai. Minimal sampai 3 kali perbaikan, itu total cost ownership-nya berapa, kita rancang. Gitu. Arti chargeback dari setiap unit bisnis dan unit fungsional. Tadi ya, unit fungsional itu berarti unit teknis ya. Biasanya kalau di kantor disebutnya unit pelayanan teknis atau UPT ya. Gitu. Kalau unit bisnis itu departemennya atau area functional operation-nya, AFO-nya ya. Nah, dan lain-lain kalau orang teknik industri nyebut unit bisnis itu area fungsional ya. Kalau kita nyebutnya departemen, bolehlah sama saja. Memberikan aturan atau disiplin kepada vendor mengenai pengembangan dan pendanaan aset. Jadi vendor itu harus diperjelas tanggung jawabnya, apakah cuma buat aplikasi, apakah cuma buat software, atau mereka juga harus ikutan kalau misalkan terjadi perbaikan, mereka tanggung jawab tidak. Jangan sampai punya vendor yang pekerjaannya hanya membuat terus kabur, nggak bisa lagi membantu supaya sumber daya tersebut terpelihara, jangan sampai ya. Nah yang terakhir adalah performance. Ini performance cukup penting ya. Nanti kita harusnya ini ada perkuliahan sebelum UAS ada mengenai performance management lebih detail ya. Pencatatan perubahan beban kerja pada setiap aset yang dipergunakan dan melakukan benchmarking. Misalkan kita punya aplikasi sekarang yang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, wah itu banyak sekali seluruh Indonesia ya. Dia menjadi super app karena yang menggunakannya banyak. Dan masuk kampus juga sekarang pakai Peduli Lindungi, masuk Unicom, masuk mall, bahkan masuk kantor juga pakai Peduli Lindungi. Nah itu bebannya kan menjadi besar, yang pakainya makin banyak. Nah kita punya catatan apakah kapasitas dari sistem masih mampu, kalau misalkan yang pakainya banyak gitu ya. Beban bertambah, kemudian ada pengurangnya misalkan kecepatan bandwidth atau lokasi dari GPS-nya tidak tepat, nah itu kan pengganggu ya. Nah di sini berapa sih area GPS yang dilakukan dari program Peduli Lindungi? Nah kita beban. Jadi beban bertambah dicatat, dilakukan pencatatan menggunakan benchmarking. Benchmarking untuk mengetahui performa sebelum dan sesudah bagaimana, apakah tambah baik atau masih bisa terkendali atau tidak gitu ya.
Jadi toolnya melaporkan laporan beban kerja dan layanan dan evaluasi kapasitas dari aset. Manusianya cukup tidak skillnya, sistemnya masih mampu tidak, pangkat kerasnya masih sesuai dengan spek tidak gitu ya. Banyak di satu perusahaan itu masih pakai komputer yang operasinya SP, kemudian Core 2 Duo, wah itu sudah ketinggalan, sudah harus di-upgrade ya. Banyak yang keyboardnya sudah rusak, misalkan nggak bisa dipergunakan, tombol-tombol tertentu, ya kita harus upgrade, kita evaluasi. Supaya kinerja tidak terganggu, apalagi kalau terjadi bebannya tiba-tiba eskalasi, yang menggunakan mendadak jadi sangat banyak, wah bahaya gitu ya. Ini juga terjadi pada aplikasi Gojek atau Grab. Pada saat-saat tertentu yang menggunakan sangat banyak. Nah, sistem servernya harus bisa menangani, jangan sampai pada saatnya tidak bisa pakai. Ya. Pemanfaatan Artiban Scorecard untuk memerlukan aksi mengejar KPI, atau kalau di dalam Scorecard biasa namanya program. Program apa sih yang harus kita buat KPI-nya? Di tahun-tahun sebelumnya saya suka menyuruh mahasiswa merancang program. Apa sih program sederhana untuk meningkatkan KPI? Mungkin saya jadikan tugas juga untuk kelas ini supaya tahu apa sih program-programnya yang dilakukan oleh manajer IT supaya pengelolaan dari KPI-nya itu berhasil. Pada kondisi di Indonesia, banyak KPI yang tidak tercapai untuk meningkat ya. Jadi, sedang KPI yang 30% tetap stuck atau mandek di KPI yang itu lagi. Persentasenya tidak naik ya, tidak sesuai. Nah, ini harus kita amati nanti di mata kuliah ini ada kuliah perform management, bagaimana kalau performanya tidak bisa, sudah ditambah alat, sudah ditambah sistem, manusianya sudah diajari, dikasih training, tetap saja tidak bisa menangani. Ya, mengapa seperti itu? Ya, itu kita lihat di performa management. Gitu. Yang bisa kita kelola hanya yang bisa kita kontrol ya, yang kita bisa kendalikan. Kalau nggak bisa ya harus mengubah kapasitas. Nah, mengubah kapasitas itu ada di perform management. Oke, kemudian ini cukup panjang tapi dengarkan saja ya. Jadi sambil dengarkan, saya bacakan sambil ceritakan itu ya. Mempunyai manajemen sistem pelaporan yang memberikan umpan balik. Nah, kadang-kadang perusahaan ini suka lupa bahwa ada satu sistem pelaporan yang digunakan untuk strategis. Di mata kuliah manajemen informasi saya pernah ceritakan ada bentuk yang tidak terstruktur berupa gambar, berupa diagram ya. Itu digunakan untuk memberikan laporan kepada bagian eksekutif bagaimana mengambil keputusan. Nah, laporan ini harus sesuai, kalau bisa otomatis pada saat dibutuhkan. Unicom sendiri mempunyai yang namanya sistem ACE, Executive Information System, untuk mengambil keputusan. Kita Unicom sudah punya aplikasi yang memberikan laporan otomatis mengenai jumlah mahasiswa, mengenai nilai yang belum masuk, dosen, siapa yang ngajar dengan jumlah yang sesuai, pertemuannya atau tidak, kita sudah punya. Jadi kita bisa memonitoring kinerja dari dosen, dari mahasiswa, berapa jumlah yang tidak hadir, itu sudah ada. Berapa jumlah yang setelah tahun kedua tidak meneruskan di Unicom, nah itu sudah ada aplikasinya, namanya ACE Unicom ACID, yang bisa buka hanya tingkat ketua program studi, direktur ya. Yang dosen wali juga tidak bisa buka karena mereka bukan bagian eksekutif ya. Mahasiswa juga tidak bisa buka karena login-nya hanya bagi bagian eksekutif. Evaluasi setiap scorecard dengan melibatkan pemangku kepentingan yang sesuai. Jadi setiap tahun yang kita lakukan rutin itu setiap tahun best practice yang kita lakukan adalah kita mengevaluasi skornya. Apakah ini ketinggian KPI-nya, misalkan apakah ini kurang gitu. Tanya kepada bagian kepentingan, kenapa mandek, kenapa nggak naik-naik, apa sih kesulitannya, ya komunikasikan. Bukan sistemnya dimarah-marahin, tidak, tapi tanya, ini kenapa, apakah tahapannya terlalu tinggi, atau target pengukuran KPI, apa itu KPI? Masih ingat ya KPI ya? Key Performance Indicator dalam bentuk persentase ya. Kenapa nggak bisa? Oh, masalahnya apa? Oh, komputernya Pak kurang cepat, masih SP. Oke, ganti, alasannya seperti itu. Oke Pak, bandwidth-nya kurang, tambah bandwidth. Nah, kita lihat skornya apakah skor tersebut memiliki target
targetnya yang terutama yang tidak bisa tercapai ya. Rapat di sini untuk tentang target KPI ya. Kita rapatkan, kita diskusikan. Bagaimana kalau kita abaikan, kita lupa? Wah, ini pasti ada masalah yang akan menjadi menahun. Nggak akan selesai masalahnya. Itu lagi, menahun lagi. Nah, biasanya kita sebagai seorang manajer IT kasih tanda di sebelah kanan ini contreng, berarti belum terselesaikan. Kasih checklist sudah terselesaikan. Gitu ya cara kerjanya. Melakukan evaluasi kinerja sumber daya manusia, sistem, regulasi untuk setiap tahapan proyek dan layanan. Jadi kita lakukan di sini laporan audit, toolnya pakai laporan audit. Kita lihat bagaimana outputnya, deliverable-nya, waktu pengerjaan, namanya leading time, dari setiap proyek itu apakah sudah sesuai, gitu. Dan laporan kualitas layanan dari line of business. Apa itu line of business? Jadi yang namanya bisnis itu ada produk-produk yang berurutan ditawarkan. Misalkan kalau di universitas, mahasiswa mulai dari pendaftaran, kemudian mulai jadwal perkuliahan, dari perkuliahan itu mendapatkan kartu hasil studi, kartu mahasiswa. Nah, pembuatan produk kartu mahasiswa, kartu studi, absensi, itu merupakan suatu garis bisnis yang harus dilakukan. Kalau di perbankan, mulai dari kita buat buku, kita transaksi, kirim data, membuat kartu kredit. Nah, itu merupakan line of business di perbankan. Jadi bisnis yang memastikan beberapa rangkaian produk atau service. Kalau di pembelian barang, pakai marketplace, kita beli barang, barangnya dikemas, kemudian dikirim pakai outsourcing. Nah, itu adalah line of business-nya. Jadi aliran dari hulu ke hilir sampai suatu proses bisnis selesai. Apa sih pertamanya ya? Kalau kita lupa, salah satunya kurang efektif, misalkan pengiriman kurang efektif, pasti customer komplain. Beli dari satu marketplace, datangnya janjinya 3 hari, datangnya 2 minggu. Pasti ada satu aliran bisnis atau garis bisnis yang tidak terkendali. Atau kinerjanya berkurang. Setelah diselidiki, ternyata barang yang membawa, misalkan mobilnya terjadi kecelakaan, ya, sehingga tidak bisa nyampe 3 hari, jadinya sampai 2 minggu. Nah, itu pasti ada satu dari line bisnis yang tidak terpenuhi kualitasnya. Mengganti sumber daya yang tidak sesuai spek. Nah, ini spek itu ini agak keras kalau berhubungan dengan manusia ya. Jadi kalau manusianya tidak sesuai dengan keahliannya, jangan diganti, tapi di-upgrade kalau manusia ya. Misalkan kita punya anak buah, itu kemampuan untuk mengetiknya ini lambat gitu. Ajari training pelatihan 10 jari misalkan. Atau saat memasukkan data itu agak susah karena sistemnya lambat. Ya kalau sistem lambat, ganti speknya pakai komputer yang cepat gitu ya. Jadi kalau alat diganti, tapi kalau manusia jangan diganti. Di-upgrade ya kemampuannya ya. Nah di Unicom juga sama. Harusnya para sekretaris itu di-upgrade kemampuannya. Jadi mereka lebih mengerjakan sistem dengan baik ya, dengan tenang, jangan melakukan kesalahan gitu ya. Misalkan ada orang luar negeri data, ya mereka harus bisa bahasa Inggris. Mau tidak mau, karena itu merupakan soft skill yang diberikan. Nah, toolnya memiliki daftar kemampuan internal stakeholder untuk setiap fase penetapan proyek ya, engagement project fase gitu. Siapa sih kebutuhannya, alatnya apa, butuh atau tidak ya, kita harus mengganti sumber daya. Bagaimana kalau sumber daya tidak diganti karena belum turun dana? Ya pasti resikonya ada, akan muncul resiko karena kinerjanya tidak sesuai gitu. Komputernya belum sesuai dengan spek, mau diganti, nah belum ada dana, ngajukan dulu, ya pasti ada masalah dalam manajemen kinerja. Nah itu bagaimana mengantisipasinya, kita lihat apakah ini resikonya sangat berbahaya, impact-nya sangat besar. Kalau impact-nya sangat besar, ya cepat-cepat kita prioritaskan ya. Tapi kalau risikonya tidak memberikan impact yang besar, ya sudah, kita bisa prioritaskan yang lain, seperti itu. Nah, setiap pengelolaan menggunakan standar prioritas. Tidak bisa kita kerjakan semuanya ya. Ada standar prioritas dan harus punya tim. Kalau nggak punya tim, waduh capek ya kalau nggak punya tim. Nah, ini yang disebut dengan best practice dan tool ya. Seperti ini. Jadi slide yang tadi saya rangkum dalam bentuk Excel, nanti
slide dalam bahasa Inggris, nah supaya mudah pakai Excel-nya. Oke, sekarang saya mau kasih lihat slide-nya yang tadi yang pakai bahasa Inggris seperti apa ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dalam bahasa Inggris slide-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau fokus areanya static alignment, best practice-nya ini ya. Ini yang dalam ilmu teorinya asli, yang tadi saya ceritakan dari praktek ya. Prakteknya di lapangan apa sih sebetulnya? Yang dalam bahasa Inggris seperti ini, nah praktek di lapangannya apa? Sama saya terjemahkan dari sini juga, tapi disesuaikan dengan kondisi Indonesia ya. Baca sendiri nanti ya, biasanya orang bisnis mintanya ini ROI, TCO, NPV, dan lain-lain. Banyak sekali yang kita harus pelajari mengenai value bisnis. Apakah value IT? Value IT tadi kecepatan, otomatisasi, akurasi, timely, keamanan informasi, itu merupakan value IT. Kalau value bisnis biasanya berupa perhitungan angka-angka. Nah, ini adalah best practice untuk risk management. Tadi sudah saya ceritakan di bahasa Inggrisnya, slide-nya ya. Ya, mengapa? Supaya video saya mau dilihat lagi ya. Saya tadi ngecek yang lihat videonya hampir jarang ya. Mungkin hanya mengandalkan mendengar sekarang dan lihat dari PowerPoint ya. Cobalah kunjungi lagi videonya, lihat lagi ya. Sering mengulang-ulang, bukan hanya dari, memang videonya panjang, lebih dari sejam ya. Tinggal di skip bagian mana saja yang penting ya. Tidak harus dengar dari awal sampai akhir ya. Dari PowerPoint-nya tidak banyak cerita, biasanya video lebih banyak bercerita ya. Ini sudah saya ceritakan tadi consumption based chargeback yang tadi terjemahannya ya. Saya mendengar dari seorang pakar bahwa kalau kita kasih kuliah di dalam YouTube itu paling lama 15 menit, karena setelah 15 menit biasanya mereka yang nontonnya sudah bosan. Saya praktekkan benar juga. Setelah 15 menit capek juga ya. Jadi nanti skip saja, atau saya bikin beberapa editan di menit keberapa yang mau dicari topik-topik penting, saya berikan editan minimum jadi bisa loncat-loncat ya. Ya, itu salah satu mungkin inovasi terbaru dari kuliah ini ya, jadi bacanya nggak bosan kalau lewat video. Ini sudah saya jelaskan, saya lewat saja tadi ya. Bahasa Indonesia dan asalnya nanti akan bercerita lebih banyak. Nah, kita cerita mengenai Bapak N. Dean Meyer. Jadi namanya Dean Meyer, dan dia, kalau Michael Porter banyak di bagian daya saing. Jadi membahas mengenai daya saing, seumur hidup dia sudah daya saing semua. Kalau Dean Meyer ini adalah mengenai organisasi. Jadi menurut beliau, menurut Bapak Dean Meyer ini, kalau ingin mengelola suatu sistem, maka organisasinya harus baik dulu. Kalau organisasinya tidak baik, tidak mau ikut aturan, timnya tidak mau belajar lagi, maka tidak ada budaya untuk menerapkan IT governance. Jadi budaya kerjanya harus sesuai, orang-orang harus mengerti apa sih keuntungannya. Dalam istilahnya itu mereka membawa politik sendiri, rasionalisasi sendiri, merasa benar sendiri. Nah, dari politik harus ada policy, yaitu yang mengatur setiap politik atau cara berpikir seseorang menjadi sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Apalagi kalau anggotanya semua pintar-pintar, sudah S2, S1-nya juga cum laude, wah, timnya malah tidak solid, karena mereka susah untuk diatur. Nah, buatlah suatu suasana atau cara kerja yang bisa menggabungkan supaya jadi solid. Nah, itu inti cerita dari Dean Meyer. Bentuk yang dia latihkan terakhir adalah namanya organization transformation. Tapi kita lihat ide pertamanya dari organization system. Disebut dengan organization system pada awalnya. Nah, ini. Jadi menurut Pak Dean Meyer ini, setiap fokus area dari IT government harus dipasangkan di dalam suatu wadah yang namanya
organization system. Wadah ini akan membuat relatif stabil, mempengaruhi kinerja seseorang, dan mereka menjadi lebih sadar bagaimana cara mengerjakan suatu perusahaan. Bentuk wadah ini isinya ada 5 ya. Jadi nanti kalau jadi seorang IT manager, jangan cuma sekedar melihat mengenai cara menyampaikan suatu tugas atau task yang ada di dalam COVID, atau kalau di dalam balance scorecard kita sebutnya program. Dari setiap inisiatif ada program sama budget. Jangan cuma lihat outputnya program dan budget kalau dalam balance scorecard, atau hanya task tugas-tugas kalau dari ujungnya COVID. Tapi harus lihat satu wadah ini lengkap. Jadi harus ada suatu budaya, suatu perilaku, kebiasaan, dan praktek yang baik. Ini kalau tadi kita sebut sebagai best practice ya. Kalau di ilmunya ini disebut dengan culture, budaya. Kemudian ada struktur yang bertanggung jawab dan membuat suatu aliran kerja ini sesuai, menghasilkan setiap LOB, line of business, yang sesuai. Siapa sih strukturnya, bosnya siapa, anak buahnya siapa, ini harus jelas. Jangan sampai ada yang pekerjaan tumpang tindih. Sehingga tanggung jawabnya susah. Kalau tumpang tindih kan dia akan memprioritaskan sesuai dengan yang dia inginkan. Tidak bisa, tanggung jawab ini harus sesuai dengan prioritas yang diberikan oleh pemberi tugas yang disebut dengan accountability. Apa sih bedanya accountability sama responsibility dalam tabel RACI ya? Jadi saya ulangi lagi, accountability orang yang menyuruh, responsibility orang yang disuruh, kira-kira seperti itu. Accountability ini biasanya bos-bos yang punya tanggung jawab, sedangkan responsibility di bagian operasional misalkan seperti itu. Metodenya dan toolnya, saya sudah cerita mengenai toolnya ya. Kalau tidak punya tool, kita tidak bisa melakukan monitoring. Punya tool, tidak tahu cara metode pakainya, susah. Misalkan toolnya rapat, metodenya harus seberapa sering rapatnya. Rapat terlalu sering, nggak efektif. Rapat kurang sering, sama tidak efektif juga. Kita harus memonitoring, toolnya adalah monitoring. Jadi kalau tool-tool di dalam Scrum Master biasanya monitoring ya, rapat, kemudian paper based menggunakan kertas, Excel misalkan. Tapi kalau nggak tahu metodenya salah. Misalkan program dari Excel itu terus diterjemahkan menjadi bahasa tugas. Kalau cuma jadi Excel saja, nggak ada contreng, gitu, nggak ada cross, nggak akan ada hasilnya metodenya. Kemudian ada internal ekonomi mengenai bagaimana proses dari mengolah sumber daya. Kadang-kadang kita lupa yang mana aset, yang mana bukan aset. Yang bukan aset malah dilindungi, yang aset malah tidak dilindungi. Apa contohnya? Waktu survei ke salah satu server yang ada di satu perusahaan, servernya apa isinya semuanya adalah film. Jadi satu server habis sama kumpulan film-film yang bisa diputar ulang dan video musik yang dapat diputar ulang. Dilindungi dengan rapi, jangan sampai server tersebut terganggu di bagian data film dan data video musik. Padahal yang harus dilindungi itu bukan itu. Yang dilindungi adalah data-data perusahaan yang harus di-backup. Dia tidak memperhatikan mana yang sumber daya, mana yang aset, mana yang bukan. Kemudian dari backup itu harus punya memori kosong atau sisa kosong sekitar 10%. Kalau dia membackup menggunakan external hard disk, ternyata terlampaui 10%-nya, tinggal tersisa 1%, maka backup hard disk-nya itu akan rusak, nggak bisa terbaca. Dia tidak pernah memonitoring external hard disk yang buat backup, dibiarkan jalan sendiri. Tahu-taunya external hard disk-nya ngehang, mati ya. Apalagi kalau kena bad sector, wah susah. Karena tidak tahu bahwa external hard disk merupakan, yang untuk backup merupakan suatu aset. Itu. Kalau manusia, aset atau bukan? Kalau manusia, nanti kalau jadi kerja di satu perusahaan, kita itu aset bukan bagi perusahaan ya. Atau cuma bisa diganti dengan seperti komputer gitu. Speknya nggak sesuai, ganti gitu ya. Nggak mau nurut, ganti. Sudah S2 tapi masih so pinter, ganti. Tidak ya, jadi yang namanya manusia itu aset. Perusahaan terus mengerti manusia itu kalau digantikan maka knowledge-nya ikut terbawa, ikut hilang.
Ada seseorang IT manager, dia skill-nya kurang, tapi kemampuan komunikasinya bagus ya. Bisa menghubungkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Kalau dia misalkan dipecat, maka hubungan koneksi networking dengan perusahaan lain itu hilang. Ikut terbawa dengan kepergian dia ya. Jadi, ada yang jago skill-nya bagus, bisa segala sesuatunya gitu ya. Tapi dia tidak mau berbagi knowledge kepada teman-temannya. Pada saat-saat dia pindah ke tempat lain, ya pengetahuan knowledge dan skill-nya ikut terbawa, hilang ya. Ini sering terjadi pada beberapa operator SAP. Ada di sini yang tidak tahu SAP, coba angkat tangan. Siapa yang tidak tahu program SAP? Ada yang tidak tahu SAP? Dulu waktu saya masih kuliah biasanya suka banyak pelatihan program SAP ya. Kalau sekarang jarang. SAP, Oracle tuh sering. Kalau sekarang jarang. Ada yang Belum tahu, Pak. belum tahu ya. Jadi SAP ini buatan Jerman. Itu isinya untuk mengelola semua sistem dari enterprise. Untuk CRM bisa, untuk apa lagi? Human resources bisa, untuk ERP bisa. Oh, hampir semuanya itu bisa. Nah, sistem ini cara membuatnya susah. Untuk mengimplementasikan butuh waktu 2 tahun memasukkan data. Jadi kalau sudah dimasukkan, dia bisa koneksi antara CRM dengan HRM, Customer Risk Management dengan Human Resources, dengan bagian marketing, dengan bagian pembelian, purchasing, bagian ERP. Nah, sistemnya sangat besar dan buatan Jerman ini sangat canggih. Kita bisa mengetahui semua informasi hanya dengan membuat suatu query. Jadi modulnya berupa query langsung ketahuan. Nah, SAP. Operatornya dibayar mahal. Yang bisa membuat operatornya berarti pengelola dan juga ada yang sebutnya programming. Tapi biasanya operator belajar juga, akhirnya jadi programming juga, jadi operator juga. Misalkan perusahaan ingin tahu harga barang yang jarang dibeli, wah itu cepat sekali. Perusahaannya bisa perusahaan kecil sampai juga perusahaan yang mempunyai cabang sangat banyak ya. Nah, kita program menggunakan SAP. SAP ini perusahaan Jerman ini kalau sudah terkelola setara McDonald itu bisa mengelola semua yang ada di Indonesia hanya dengan satu server SAP. Tapi biasanya operator sama programmingnya kalau sudah pinter pindah ke tempat lain. Itu kan wajar aja, dia punya tawaran dari perusahaan lain, nah dia pindah, SAP-nya dia pindah, ya karena pelatihannya mahal, karena susah ya, untuk mengelola banyak itu kan kompleks ya. Salah di bagian satu data akan mempengaruhi data yang lain. Jadi kalau buat datanya bohong-bohongan, asal-asalan, itu jadi suatu masalah di dalam program SAP. Akhirnya kalau dia pindah, nggak ada lagi yang bisa mengerjakan. Akhirnya buatlah program yang paling gampang, pakai Excel gitu. SAP-nya nggak dipakai, padahal SAP itu mahal. Sekali install per tahun harus bayar itu ya. Nah itu SAP. Sekarang ada program namanya Odoo. Odoo itu lebih ringan karena sifatnya open source. Silahkan searching di YouTube apa yang disebut dengan Odoo ya. Saya di manajemen informasi waktu tahun semester kemarin saya ajarkan, yang kemarin ikut dengan saya pasti tahu ada yang namanya Odoo ya. Jadi open source digunakan untuk membuat ERP, untuk membuat CRM, ya lebih ringan, tapi tentunya tidak secanggih dengan yang adanya yang ditawarkan dengan SAP ya. Jadi kalau Odoo dipakai untuk beberapa cabang berat ya, masih belum bisa lah kalau perusahaannya masih satu cabang, masih UMKM, oke lah satu kantor masih. Tapi kalau sudah berbagai cabang, yang masukin data dari masing-masing cabang, kemudian kita ngontrol berbagai cabang, beratnya. Nah itu program SAP dan program Odoo ya. Jadi operatornya aset. Kalau dia tidak ada, dia pergi ya susah. Berarti kita harus mengontrol sumber daya ini, berarti ada pelatihan setiap periode rutin ya. Tidak bisa kita biarkan. Kemudian speknya kalau kurang kita ganti ya. Tapi kalau pakai operating sistemnya Windows itu kan setiap berapa tahun harus ganti ya. Jadi perangkat keras menyesuaikan dengan operating system. Nah, jadi kata Dean Meyer ya, yang namanya eksekutif dan level bisnis itu harus ada orang yang pinternya, orang pakarnya. Kita sebut dengan komite pengawas atau steering komite pengarah. Ada orang-orang yang tipenya sebagai komite pengarah. Kemudian
Kemudian tanggung jawab dan responsibility jelas, orang bisnis mengatakan apa yang mau mereka lakukan, orang IT memikirkan bagaimana cara menyampaikannya. Ini disebut dengan term of engagement atau suatu kesepakatan untuk melakukan hubungan antara orang bisnis dengan orang IT. Nah, economy model isinya supaya seimbang sumber daya yang digunakan itu bisa memenuhi supply and demand. Kalau di bidang IT, tadi yang menggunakan consumption-based chargeback. Jangan sampai ikut-ikutan, departemen lain ikut-ikutan. Tadi departemen contohnya marketing. Lihat bagian finansial dikasih 10 komputer, ikut-ikutan minta 10. Padahal nggak butuh. Berarti dia kelebihan. Antara supply sama demand tidak balancing. Supply-nya cuma sedikit, supply-nya besar tapi demand-nya kecil. Atau kebalikan. Karena lihat 10, mintanya 10 aja. Padahal sebetulnya dia butuh 20. Butuh spek yang lebih cepat dibandingkan dengan komputer yang diajukan oleh bagian finansial. Berarti di sini dia akan kewalahan karena dia tidak bisa memenuhi yang namanya demand. Ya. Seperti itu. Gunakan best practice framework untuk proses dan kontrol. Kalau sudah punya pengalaman, kita ulangi lagi semua strategi-strategi yang manjur, maknyos gitu, yang manjur, yang apa sih strategi-strategi yang paling bagus gitu ya. Maka kalau kita jadi CEO, Chief Information Officer, kita penuh dengan pemikiran-pemikiran best practice. Apa sih yang bisa mengelola perusahaan besar gitu. Kalau baca ceritanya salah seorang menteri muda kita yang jadi menterinya pariwisata, Bancroft ya. Kita lihat sejarahnya mereka itu ada orang-orang muda yang diajari bagaimana cara menyelesaikan solusi waktu mereka sekolah, diajarkan. Jadi kuliah tata kelola itu isinya adalah solusi seperti saya sekarang mengajarkannya. Solusi, toolnya apa, ceknya apa. Jadi bukan hanya teori. Setelah mereka lulus, mereka tahu yang namanya best practice. Jadi mahasiswa Siti Permasi, hari ini saya ajarkan ilmu-ilmu untuk jadi CEO ya. Siapa tahu 10 tahun lagi jadi CEO, kan saya ikut bangga ya. Bagaimana caranya mengatasi solusinya, bagaimana pakai Excel ngerjainnya, itu pengalaman kita praktek ya. Nah, seperti itu. Jadi saya lagi baca ceritanya Menteri Pariwisata ini, Pak Sandiaga Uno, itu bagaimana sih caranya dia bisa, karirnya bisa bagus ya. Karena dia senang belajar ya, mencari beberapa solusi untuk menyelesaikan perusahaan-perusahaan lagi susah. Dari sana akhirnya dia menjadi pengelola dari perusahaan-perusahaan yang cukup banyak ya. Nah, siapa tahu mahasiswa kita kan bisa seperti itu. Saya sangat berharap dan saya doakan supaya nanti kalau sudah berapa tahun ya bisalah ilmunya digunakan gitu ya. Linkage ini berarti keterkaitan yang terus-menerus seperti urat nadi ya. Jadi bukan hanya koneksi, bukan hanya berhubungan, tetapi kalau get of Mr. Result to reward. Bagaimana hasilnya? Kasih penghargaan. Jadi linked dengan koneksi berbeda sedikit. Kalau koneksi cuma setelah connect belum tentu ada yang mengalir. Kalau linked terus kontak. Menentukan hasil, mengukur hasil, kalau baik kasih reward. Kemudian strong culture, budaya yang bagus untuk analisis yang rumit. Jadi harus mau masuk ke analisis yang penting. Kalau memang penting ya kerjakan analisis yang rumit. Misalkan melakukan risk analysis, studi kelayakan, business impact analysis ya. Memang itu rumit, tapi kita perlu lakukan. Melakukan analisis mengenai risiko, tren pasar ya, forecasting itu rumit, tapi kita harus lakukan. Misalkan tidak semua akan menduga terjadi pandemi, tetapi setiap sistem yang sudah punya disaster recovery itu tenang-tenang aja, karena dia sudah tahu kalau terjadi data sudah di backup, kalau karyawan semuanya kabur, misalkan tidak bisa bekerja, mereka sudah tahu siapa yang bisa menggantikan, yang bisa mereka pesan secara online. Misalkan kalau jadi demo atau kerja, ya. Mereka punya beberapa strategi-strategi yang kadang-kadang disebut dengan strategi pintu belakang. Jadi kondisi yang the worst case, kondisi yang terburuk.
Budaya kerja kita analisis dari best practice, ada kebalikannya yaitu worst case. Apa itu worst case? Kalau best practice itu mencari hal-hal yang baik, kalau worst case mencari kondisi yang terburuk. Siap nggak kalau kondisi terburuk? Jadi kalau kita mengelola perusahaan itu harus tahu kalau kondisi terburuk, misalkan tadi demo, operator hilang. Nah, bagaimana supaya tetap jalan? Sistem semua kena virus. Nah, gimana cara memperbaikinya? Kita tidak inginkan, tetapi kalau sampai terjadi, kita bisa tetap menanggulangi supaya bisa tetap jalan. Itu disebut dengan disaster recovery, ilmu kebijakannya disebut dengan business continuity process. Jadi ada worst case, ada best practice. Nah, worst case nanti akan saya ajarkan di bagian disaster recovery. Sekarang baru icip-icip, baru sedikit dulu ya tentang worst case ya, kondisi terburuk. Kita juga mahasiswa harus pikir seperti itu. Kondisi terburuknya, misalkan orang tua kita tidak bisa membiayai lagi karena ada masalah pandemi. Bagaimana caranya? Apakah kita ikut bekerja sambil bekerja, ikutan beberapa perusahaan, misalkan kita punya jaga-jaga, jangan pesimis. Orang setiap masih itu harus opportunity, melihat semua peluang. Pesimis jangan, terlalu optimis juga jangan. Kita orang yang bisa melihat peluang, oportunitas ya, seperti itu. Fact-based decision making, semua pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Jadi penting membuat suatu sistem pelaporan feedback. Hand-on manajemen yang ringan-ringan aja, jangan manajemennya pakai yang susah-susah. Manajemen adalah seni. Seni membuat sesuatu yang susah jadi mudah. Membuat yang ada masalah jadi solusi. Jangan kembalikan. Manajemen membuat yang sudah tenang jadi bermasalah. Membuat yang sudah sederhana jadi tambah rumit. Itu namanya bukan hand-ons. Jadi nanti kalau jadi lulus dari mata kuliah ini, buatlah tugas akhir dengan sistematik dan kerjakan dengan hands-on. Jangan membuat suatu tugas akhir yang terlalu berat, melampaui kapasitas kita, tetapi tidak memberikan nilai keunggulan atau nilai keterbaruan. Jangan ya. Kita harus hands-on sifatnya. Orang informasi itu kelihatannya ringan, ya memang ringan. Kita membuat masalah jadi selesai dengan solusi, membuat yang rumit jadi sederhana. Namanya hand-on management itu ya. Isinya apa saja? Wah, ini kalau dilihat bosan pasti ya. Ini ilmunya kalau didetailkan, ini ilmu dari Pak Dean Meyer. Jadi struktur harus ada siapa, bagian strategi siapa, bagian pengembang siapa, operasional siapa, tata kelola siapa. Internal ekonominya harus bagaimana, metode toolnya pakai apa, kemudian rewardnya bagaimana, budaya yang harus dibangun apa. Nah, jadi dia membuat sebuah tabel ini supaya membantu. Tapi kalau saya ceritakan mungkin di kuliah sore pasti bosan ya. Apalagi saya ceritakan di atas 15 menit pasti konsentrasi kita hilang. Nah, ini baca-baca sebagai satu cerita apa ya? Bukan cerita komik ya. Cerita menambah ilmu. Jadi apa sih sebetulnya budaya yang harus kita bina di sini? Empower hierarki, berikan suatu yang namanya hierarki jelas dan berarti. Bukan sekedar ada, berarti. Jangan sampai karena ada hubungan keluarga, hierarki hilang. Command and control harus jelas. Siapa garis komandonya, siapa garis kontrol. Garis komando berarti garis memberikan responsibility. Garis kontrol, garis untuk mengontrol suatu sistem. Jadi kalau ke manusia namanya command. Kalau ke sistem namanya kontrol. Jelas belum? Mungkin belum pernah dengar istilah seperti itu. Jadi kalau manusia jangan dikontrol kalau dalam sistem informasi, tapi dikomando, garis komando. Tapi kalau dalam sistem namanya dikontrol, garis kendali. Maka ada ilmunya adalah control and audit. Jadi mengkontrol dan mengaudit, control and observability, mengontrol dan mengamati ya. Jadi sekali lagi kalau kontrol itu arahnya adalah ke sistem, kalau manusia pakai istilah command. Kalau kita baca buku-buku informasi dari buku bahasa Inggris, kalau command itu berarti manusia, kalau kontrol berarti sistem yang kita targetkan. Ini cukup banyak, saya ngetik ini lumayan dari siang sampai subuh. Ngetik ini karena senang menulisnya ya. Jadi kadang-kadang saya kalau menulis ini, ini saya pernah ngalamin. Oh iya benar pernah ngalamin gitu ya. Ini simpan dulu saja, nanti kalau sudah
Jadi bos baca lagi, mungkin lupa apa sih yang harus kita lakukan. Oh, ini muncul gitu ya. Internal economy, line of business have clear. ROE, apa itu ROE? Zaman sekarang cari sendiri di Google apa itu ROE ya. Ini return of expenditure apa sih? Ini artinya pengembalian dari pengeluaran kita itu bagaimana ya? Termasuk kepada Charbeck yang tadi, gimana caranya. Jadi kalau sekarang setiap ada yang nggak tahu, googling apa sih artinya itu ya. Nggak perlu susah-susah. Ingin tahu bagaimana penggunaan dari, misalkan di sini ada yang disebut dengan strategi map. Ini yang salah satunya adalah seperti balance scorecard, yaitu pemetaan dari sasaran strategis, bagaimana caranya, tindakannya bagaimana, programnya, seperti itu. IT balance scorecard termasuk yang sekarang masih dipakai ya, karena sifatnya bagus ya. Ada strategi objektif, ada measurement, ada bagian dari inisiatifnya untuk menentukan budget dan programmingnya, yaitu hafalkan lah, itu paling bagus. Ada value delivery, ini juga sudah saya tuliskan, saya ketik ulang supaya terlihat. Kalau saya copy langsung dari PDF-nya kurang jelas. Nah, misalkan untuk mengatur value delivery adalah menjamin setiap project bisnis dan setiap operasi itu melalui co-responsibility. Apa sih co-responsibility ya? Tanggung jawab co-responsibility itu apa? Ini ada cerita di para CEO ya. Mungkin kalau kita mengerjakan itu namanya realisasi. Kalau kita mengerjakan, teman kita melihat, itu namanya adalah mengamati, observe. Kalau kita mengerjakan bersama, namanya kolaborasi. Kalau kita melihat teman kita bekerja, namanya evaluasi. Kalau kita membiarkan teman kita bekerja, adalah namanya delegasi. Jadi, harus jelas siapa delegasi. Saya ulangi lagi ya, ini cerita lucu. Biasanya kalau para CEO tidak bisa bekerja, mereka suka saling menyinggung kalimat ini ya. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita bekerja namanya realisasi. Kalau kita bekerja, teman kita melihat, namanya observe, mengamati. Kalau kita kerjasama, namanya kolaborasi. Kalau kita melihat teman kita bekerja, itu namanya evaluasi, mengevaluasi dia. Kalau kita membiarkan teman kita bekerja sendiri, namanya delegasi. Jadi co-responsibility apa? Apakah delegasi atau kolaborasi? Dan khusus untuk Indonesia, yang namanya kerjasama itu harus kerja yang tidak sama. Saya ulangi lagi ya. Indonesia itu dalam sistem informasi yang namanya kerjasama atau kolaborasi harus kerja yang tidak sama. Kalau kerjanya benar-benar sama, tidak akan maju, malah saling koreksi ya. Harus kerja yang tidak sama, yang satu bagiannya apa, yang satu bagiannya apa, saling membantu di bidang-bidang yang berbeda. Itu kalau dalam sistem mata kuliahnya adalah stakeholder management. Di S1 belum ada stakeholder management, ada juga namanya customer relationship management. Ya. Jadi TOGAF 92 mengusulkan bahwa stakeholder management harus jadi mata kuliah. Tidak bisa tidak. Jadi internal dan eksternal stakeholder harus dibahas. Itu di usulan dari TOGAF 92 ya. Kita S1 mungkin belum sampai mengimplementasikan TOGAF 92, jadi belum ada mata kuliah stakeholder management. Gitu. Nah, seperti itulah jadi ceritanya. Ini artinya, kemudian strukturnya seperti ini ya. Harus ada siapa orang-orangnya. Kemudian internal ekonominya, bagaimana kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan pendanaan seperti apa. Metode dan toolnya, punya tool tapi nggak tahu caranya, susah. Punya metode nggak punya toolnya juga nggak bisa ya. Apa harus kita ukur kesuksesannya pakai apa kesuksesannya. Kemudian kalau udah sukses kasih reward. Misal kalau pengembangan kita melihat dari hasil co-responsibility, bagaimana kualitinya, penanganan resiko, waktunya sesuai atau tidak, cost-nya apakah efisien, cost-nya di sini. Nah, kalau berhasil kasih reward. Matrix ini merupakan variabel ukur kinerja. Jadi kalau dalam ilmu informasi ada kata matrix bukan matrix. Matrix itu ada variabel ukur. Budaya apa yang harus kita bina? Harus kita kembangkan. Pertama, aktif. Jangan setiap orang berperan serta ya. Manajemennya ringan, hand-on. Untuk sesuatu riset yang hasilnya baik.
Emerging berarti hasil yang sangat bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Dan selalu melakukan penyelesaian aksi sesuai dengan kebutuhan, jangan kaku ya, fleksibel maksudnya di sini. Business partnership, bisnis mengatakan what, sistem informasi mengatakan oke, sekarang butuh apa? Sekarang. Jadi kalau tadi mengatakan how, sekarang now. Jadi hanya jadi N. Jadi zaman dulu masih mengatakan what, kita jawab how, bagaimana caranya? Sekarang tidak. Hanya jadi N, now kita kerjakan sekarang. Sistem informasi harus berisi organisasi yang orangnya profesional ya di sini. Kita harus bisa menagih setiap layanan. Itu jadinya sistem Charlesback tadi, kita harus jelas berapa pendanaan kita. Dan kita harus melakukan kinerja yang selalu berulang-ulang secara tegas. Jadi secara tegas kita lakukan berulang-ulang. Nah ini tata kelola yang baik ya. Nah bagaimana tata kelola yang buruk? Nah tinggal balik saja. Tata kelola yang buruk tidak ada struktur yang jelas. Siapa jadi siapa. Tidak ada pembiayaan alokasi yang jelas. Alokasi pengeluaran siapa yang harus mengeluarkan. Metode ada, tool tidak ada. Toolnya ada, nggak tahu metodenya. Metriknya salah ya. Ini tata kelola yang buruk. Metriknya salah. Ada metriknya bagus, tidak dikasih reward ya. Karyawan sudah 20 tahun bekerja, dia tidak membantu apapun karena dia ada di business unit, bukan ada di bagian fungsional. Jadi dia bukan ada di corporate fungsional. Tentunya dia tidak akan bisa menghasilkan suatu pencapaian yang baik karena dia bekerja di operasional. Misalkan di sini kita punya karyawan kerjanya di bagian pengawasan transaksi dari proses belanja. Dia ada di business unit, tidak ada di bagian fungsional, corporate fungsional, tidak ada di BU, tidak ada di CV. Sehingga kadang-kadang saat dia dilakukan kinerja, ya kinerjanya namanya juga operasional, stabil. Tidak punya sesuatu emerging result, hasil yang benar-benar hebat, nggak ada. Jadi akhirnya operasional tidak pernah dikasih reward. Yang dikasih reward adalah unit pelayanan teknis, berhasil apa, meningkatkan pengembangan development system, jadi adalah UPT. Unit pelayanan teknis adalah CV atau corporate fungsional. Jadi kalau kita ada BU, ada CV, corporate fungsional. Nah itu semua kalau di teknik industri disebutnya AFO, Area Functional Operation, jadikan satu. Kalau di kita di sini dibedakan. Orang yang sudah bagian keuangan, ya sudah mengerjakan sesuai dengan standar prosedurnya. Tidak akan memiliki suatu hasil yang menakjubkan, emerging, nggak mungkin. Tapi kalau dia adalah bagian auditor yang mengawasi bagian keuangan, dia dapat menemukan bukti yang hebat. Dia adalah CV. Jadi kita suka lupa memberikan reward kepada sistem unit yang sudah kerja puluhan tahun. 20 tahun dia bekerja sebagai business unit, tidak dikasih reward, padahal dia sudah mempertahankan supaya kinerjanya bagus. Nah, di situ ya. Ya, sistem juga sama. Sistem yang sudah bagus bertahun-tahun tidak dipakai, kita tidak hargai, tidak jadikan aset. Padahal sistem tersebut ada di bagian business unit, bukan ada di tindak untuk kebutuhan tertentu. Misalkan kalau di functional operation mencari fraud, orang yang diberikan penghargaan sistem yang bisa menemukan fraud. Padahal sistem yang membuat supaya sistem tetap lancar secara operasional itu sebetulnya sistem yang harus kita kasih reward ya. Nah, itu kesalahan dari proses reward ya. Sistem yang tidak baik lupa. Kalau BU itu ya sesuai dengan SOP, paling tingginya sesuai dengan SOP. Tapi kalau CV itu ya bisa menghasilkan suatu hasil yang menakjubkan atau emerging. Jelas sampai sini antara BU dan CV. Business unit, apa saja business unit? Ya, yang diciptakan mempunyai garis komando ya. Garis komando di bawah dari CEO itu ada IT manager, ada bagian bisnis, ada bagian pembelian, ada bagian marketing, bagian pengiriman, itu adalah business unit. Dari sana kita tunjuk ada orang sebagai konsultan, itu adalah CV. Ada yang bagian proses pemeliharaan, itu jadi CV. Karena dia tidak punya business unitnya, dia hanya membantu pemeliharaan. Kecuali kalau kita menciptakan business unit khusus mengenai proses dari purna jual, maka ada business unitnya. Tidak semua CV tergabung di dalam BU ya. Seperti itu. Oke. Ini semua saya berikan untuk
risk management, bagaimana caranya, strukturnya harus ada bagian eksekutif siapa, bagian risk manajemennya siapa, supplier manajemennya harus bagaimana. Ada beberapa contoh yang saya berikan misalkan dari IBM, nanti ada ya. Kemudian ada juga yang contoh-contoh yang IBM Maturity Framework, ini untuk disaster recovery. Jadi IBM itu menceritakan bagaimana bukan best practice tapi worst case, kondisi terburuk. Worst case bagaimana kalau terjadi, apakah resikonya menghasilkan impact yang besar, maka kita bagaimana cara melakukan pemulihan disaster ya. Seperti ini. Nanti kita bahas di bagian ini ya. COVID hampir merajai hampir semua tool pakai COVID karena dia bersifat seperti kunci Inggris. Hampir semuanya bisa dia kerjakan pakai COVID ya. Ya bisa ini kunci Inggrisnya lah. Nanti kalau kita ingin lebih detail, kita bisa ganti setiap bagian dengan standar yang lain. Misalkan di COVID ada bagian risiko, penilaian risiko di bagian domain ME ya, di bagian domain ME, di bagian evaluation, measurement and evaluation, kita ganti saja dengan risk manajemennya dari COSO gitu ya. Jadi kalau COVID merasa kurang tajam, kita ganti dengan tool yang khusus ya. Security bisa pakai COVID, bisa pakai ISO 17799. Nah, kita sejak 2019, Sistem Keamanan Informasi Indonesia menggunakan keluarga dari 27.000. Tidak lagi pakai 1799. Mengapa? Karena tingkat vulnerabilitas kita itu masih rendah. Sedangkan 1799 ini sudah digunakan untuk yang tingkat daya tahannya tinggi. Sudah kuat sekali ya. Oke. Resource management sama. Human resources ada yang disebut dengan time control, ada say PCMMI. Silakan nanti baca apa sih, googlingnya apa sih time control itu, mengolah manusia, apa itu say PCMMI. Metode sumber daya itu toolnya pakai SAP, pakai Teamplay ini buatan Siemens atau IMCS buatan Inggris. Jadi mengelola bagaimana sumber daya supaya jangan sampai beli mahal-mahal, speknya kurang gitu ya. Kemudian beli terlalu mahal, ternyata jumlahnya kurang gitu ya. Bagaimana membuat budget, kalau belinya pakai dolar, 3 bulan lagi dolar naik, ya bagaimana menempatkan setiap alokasi, kemudian nyatetnya di mana. Kalau ternyata kita butuh pengetahuan di mana sih sistem kita ada di mana, kita sudah mengembangkan sistem, misalkan buat sistem ERP 40 juta, ada di mana sistemnya, siapa yang mengelolanya. Nah, itu sumber daya dari sistem, dari aplikasi. Kita bisa gunakan proses dari SI PCMMI, Software Engineering Institute dari PCMMI. Ya, seperti itu ya. Nah, ini merupakan usulan dari yang namanya organisasi sistem. Jadi kalau ingin kita mengontrol, harus tahu siapa strukturnya, bagaimana pembiayaan. Nggak ada biaya, nggak ada dana, nggak bisa jalan. Metode mengukurnya bagaimana, kemudian bagaimana mengukurnya, bagaimana budaya harus dibangun, bagaimana. Biasanya sebetulnya yang sering dijadikan masalah budaya di sini ya. Bagaimana sih membuat budaya supaya sumber daya ini bisa terkelola. Strong belief, sangat percaya kepada manajemen dari pengeluaran internal. Ya harus percaya, kalau tidak susah. Kemudian ya menentukan suatu preferensi. Bagaimana cara mengontrol, decided preference, bagaimana cara kontrol dan kontrolnya. Oke. Ini mungkin terakhir, satu slide lagi, performance management. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan sampai sini tentang cerita best practice, kemudian tentang ceritanya Bapak Dean Meyer ini, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan angkat tangan kalau ada yang mau ditanya. Akan. Saya mau cerita kalau tidak ada ya. Jadi ada seseorang mahasiswa lulusan S1, bidangnya adalah sastra Inggris. Kemudian dia melamar
melamar di banknya cukup terkenal. Akhirnya diterimalah dia menjadi, karena namanya juga bahasa Inggris, masuk ke perbankan mau jadi apa gitu ya, tapi diterima juga. Setelah diterima, dia menjadi bagian customer service, karena kan bahasa Inggris ya. Customer service, kemudian dia melayani. Setelah dilayani, ya dikasih pelatihan, karena di bank itu setiap periode ada yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali kasih pelatihan. Pelatihan manajemen dan leadership, supaya tahu sih sebetulnya bagaimana sih menerjemahkan perintah dari bos, ya, dari kepala cabang, dari direktur. Akhirnya dia belajar. Nah, dari pengalaman dia mengelola customer, dia tahu sebetulnya bagaimana sih cara mengatasi customer yang misalkan tidak baik, yang gampang marah, yang emosional, yang panik. Nah, gimana caranya? Dari sana dia punya semacam kiat-kiat. Oh, caranya seperti ini kalau mengatasi. Saat teman-temannya panik, tidak bisa mengatasi customer yang panik, panik jadi panik. Dia bisa tahu caranya mengatasinya. Oh, ini kiat-kiatnya seperti ini. Atau dalam bahasa kita, best practice-nya seperti ini. Kemudian, dari cerita ke cerita, terkenalah dia. Akhirnya dia naik jabatan jadi manajer customer. Manajemen dari customer. Kemudian, setelah jadi manajer, dia tahu bagaimana caranya supaya mencari customer baru. Bagaimana caranya mencari customer baru, supaya perusahaan bisa mendapatkan calon-calon yang akan menjadi penerima kredit, atau yang disebut dengan debitur. Ya tahu cara-caranya. Akhirnya dia mengerti kiat-kiatnya. Bertambahlah pengetahuannya, ikut lagi pelatihan mengenai aturan dari kredit, misalkan Basel II, standar mengenai perbankan dari Bank Indonesia menggunakan Basel II, misalkan bagaimana yang namanya due diligence, bagaimana mencermati customer, due diligence customer. Jadi jangan sampai salah memilih customer. Mahirlah dia akhirnya di bidang itu, naik lagi jabatannya. Sekarang jadi manajemen bagian kredit. Akhirnya perusahaannya untung, banknya untung karena strategi dan kiat-kiatnya tepat. Bagaimana mencari debitur yang tepat yang tidak akan membuat kredit macet. Akhirnya si orang yang sastra Inggris ini menjadi cerdas, ikut lagi pelatihan, banyak lagi menggunakan manajemen, membuat sistem, tahu bagaimana cara buat sistem, kerjasama sama orang sistem informasi, kerjasama dengan sistem komputer, nah, membuat jaringan antar bank. Akhirnya karena dia punya pengalaman, naiklah jabatannya menjadi direktur cabang. Padahal dia bukan bidangnya sistem informasi, bukan bidangnya perbankan, tapi karena dari belajar dan pelatihan, dan dia punya kiat-kiat sukses, akhirnya dia jadi direktur cabang. Setelah jadi direktur cabang, ketemu dengan orang-orang terkenal, dan masalah baru ya, masalah rutin. Yang dulunya bukan masalah, jadi masalah. Masalahnya tambah susah, nggak ada masalah yang tambah mudah. Jabatan semakin tinggi, masalah tambah susah. Belajar yang namanya bagaimana kompetisi antar bank, bagaimana caranya supaya terjadi jaminan antar bank, bagaimana supaya perputaran uang, bagaimana supaya dipercaya sama bank internasional. Wah, banyak yang dia pelajari. Setelah jadi direktur bank, dari direktur cabang, akhirnya dia punya sendiri kiat-kiat. Dan setelah diterapkan, selama bertahun-tahun, selama berapa bulan, selama berapa semester, berhasil kiat-kiatnya ini. Ini disebut dengan best practice atau kiat-kiat ya. Akhirnya dia menjadi dewan komisaris karena punya keuntungan cukup besar, dibayar gaji besar karena dia cerdas, jadilah dia komisaris. Nah, kalau kita lihat di sini, ilmunya adalah bukan bidang dari perbankan, tidak tahu manajemen perbankan, tetapi karena mencari yang namanya kiat-kiat tersebut, dia bisa tahu bagaimana cara membinanya. Nah, ilmu yang saya ajarkan hari ini bisa menciptakan hal seperti itu. Yang satu best practice, yang kedua adalah organisasi. Bangunlah budaya kerja seperti apa, budgetnya seperti apa, cara ngukur kita sukses supaya tahu targetnya tercapai bagaimana, toolnya pakai apa, itu biasanya tidak ditulis secara teoritis, orang akan tahu dari pengalaman. Bahkan kita mungkin saat ini akan lupa. Tetapi secara sense, secara insting, kita bisa tahu secara knowledge bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ilmu ini ceritanya seperti itu. Jadi, dari sisi pendekatan best practice dan organisasi cukup
Nanti kalau disaster recovery, kebalikan dari yang the worst case, kondisi yang terburuk. Oke, mungkin itu cerita yang memotivasi. Jadi kita jangan sampai tidak mau belajar terus-menerus, kita harus meningkatkan kualitas ya, continuous improvement walaupun sedikit ya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada, Pak. Saya punya mahasiswa tahun 94 saya ngajar, kemudian sekarang sudah jadi komisaris bank. Tapi dia bukan dari sastra Inggris, tapi dia dari teknik lingkungan. Saya lupa teknik lingkungan atau teknik sipil. Jadi tahun 94 tuh saya jadi dosen, saya ajarkan dia beberapa teori mengenai sistem ini. Nah sekarang sudah jadi komisaris di satu bank. Saat ketemu, ya mungkin dia sudah lupa mata kuliah ini ya, tapi nalurinya, cara berpikirnya sudah sama ya. Mencari sesuatu yang terbaik. Nah, kita juga dalam kehidupan sehari-hari harus punya kiat-kiatnya. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa lulus, bukan sekedar lulus, tapi lulus dapat nilai cum laude, gimana caranya. Saat lulus sudah dapat pekerjaan, bagaimana caranya. Ilmu ini harus dipraktikkan, bukan sekedar teori. Bagaimana mencari pekerjaan yang sesuai, mencari pemberi kerja yang sesuai, memilih kerja yang sesuai. Nah, bagaimana caranya kita buat strategi-strategi objektif, targetnya kapan. Mahasiswa saya yang S2 saat ditanya, apa rencananya, kapan mau beli rumah, mereka nggak punya target. Nah, tapi setelah saya ajarkan mata kuliah ini, mereka tahu. Mereka bisa menghitung target itu harus dikejar. Tidak semua target bisa dicapai, tetapi semua target harus dikejar. Gitu. Nggak dicapai nggak jadi masalah, tapi tetap kita kejar lagi ya. Nah, itu ilmu kebijakan dari mata kuliah ini. Oke, saya tutup dulu slide-nya. Nanti saya bagikan Excel-nya, saya tadi belum sempat ya. Kalau tidak ada yang bertanya, tolong pasang kameranya, saya mau capture. Saya mau capture kamera ininya apa. Jadi yang namanya mata kuliah informasi itu, oke, Pak Reza masih mau ditanyakan, silakan kalau mau bertanya. Silakan tanyakan saja. Halo, Adik, ya. Namanya ya, sifat-sifat yang harus dimiliki untuk seorang CEO pada bawahannya. Apa aja Pak yang wajib agar itu bisa diikuti oleh karyawan kita? Ya. Nanti mungkin minggu depan saya masuk ke tentang yang namanya leadership ya. Jadi cara memimpin itu bagaimana sih? Ada yang harus menyuruh, mengejar target, ada yang memberikan targetnya tapi tidak kasih tahu caranya. Ada yang nanti namanya duopoli ya, monopoli gitu. Ada sistem feodal. Nah, berbagai cara itu harus disesuaikan, harus fleksibel. Apakah ada yang menjadi contoh, itu ada namanya nanti. Yang menjadi contoh, menjadi panutan, ada yang membina komunikasi dengan anak buah, ada. Jadi kalau anak buahnya belum jelas, dia tanya, ini ketinggian nggak? Ada nggak yang kurang jelas? Ada yang seperti itu. Ada juga pemimpin yang tidak mau tahu. Jadi pokoknya kerjakan, tidak boleh beralasan, ada. Nanti saya akan ceritakan, karena tata kelola ini kan berhubungan dengan manusia. Sekarang masih pakai sistem ya. Nanti kan manusia juga mempengaruhi. Nah, bagaimana sifat-sifat manusia, nanti mungkin ke depan saya akan ceritakan ya. Gitu ya, kalian saya. Jadi, tidak bisa terlepas dari manusianya. Nah, pola-pola manusia semuanya benar, sesuai dengan kondisi. Mau jadi seperti apa, gitu ya. Oke, ini saya akan ceritakan. Jadi saya tunda dulu jawabannya. Nanti minggu depan saya berikan jawabannya. Oke, saya foto dulu. Satu, malah hilang gambarnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah hadir sampai di sini. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Minggu kemarin saya lupa isi absen. WhatsApp aja namanya siapa, nanti saya masukin manual. Oh ya, siapa? Udah Alfa Ya. Ji itu Alfa. Aduh Pak Uji gimana Ya, ya? kirim aja nomor NIM-nya, nanti saya masukin manual ke sistem. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.